Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kathleen Belina Salsabila dengan NIM 120207035 dari Pendidikan Fisika kelas 6B. Nah, saya di sini akan memaparkan terkait mengidentifikasi permasalahan dalam berwirausaha dengan produk usaha yang saya ambil yaitu berupa kerupuk karak. Nah, tujuan dari pembuatan video ini untuk diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kewirausahaan yang diampu oleh dosen Bapak Didi Nasruddin. Dan langsung saja, adapun pembahasan yang akan saya uraikan dalam video kali ini yang pertama yaitu mengenai latar belakang, kemudian pembuatan produk, kemudian ada kekurangan dan juga kelebihan dan yang terakhir yaitu terkait dengan permasalahan produk. Langsung saja, yang pertama mengenai latar belakang. Nah, kerupuk karak ini merupakan kerupuk yang berasal dari daerah Sukoharjo. Nah, menurut sumber Wikipedia, kerupuk karak ini diciptakan pada masa penjajahan Jepang. Nah, pada masa itu, Mbah Sastro selaku perintis kerupuk karak ini, beliau berasal dari Beratan, yang mana daerah Beratan ini menjadi sentra pembuatan karak di Solo. Nah, beliau ini sangat menyayangkan melihat nasi yang tidak habis dan dibuang begitu saja. Akhirnya beliau terbesit sebuah ide untuk mengolah sisa nasi tersebut menjadi kerupuk karak. Nah, saya memilih produk kerupuk karak ini di awal mulai oleh ibu saya yang sering membuat kerupuk karak dikarenakan ada sisa nasi. Nah, dikarenakan kerupuk karak yang dibuat ibu saya ini rasanya juga enak dan juga memiliki respon positif dari keluarga, terutama saya, akhirnya ibu saya mencoba membuat kerupuk karak ini dalam jumlah yang banyak untuk dipromosikan yang pertama itu kepada bibi, paman, saudara. Nah, mereka juga memberikan respon yang positif. Akhirnya ibu saya mencoba untuk membuat kerupuk karak lagi dengan jumlah yang banyak untuk dipromosikan kepada tetangga. Nah, namun dalam produksi kerupuk karak ini tentunya ada kendala dan juga permasalahan ya. Nah, yang permasalahannya di antara lain bisnis kerupuk karak ini bisa dibilang bisnis musiman. Nah, karena selama proses pembuatannya ini hanya mengandalkan sinar matahari untuk proses pengeringan. Selain itu juga bisnis ini hanya dijalankan oleh ibu saya sendiri. Mulai dari proses pembuatan hingga pengeringan produk dilakukan oleh ibu saya sendiri. Nah, sementara saya mencoba untuk memasarkan produk-produk tersebut ke tetangga. Nah, maka dari itu, dalam produksi kerupuk karak ini pun membutuhkan waktu yang lama, serta belum dapat menjangkau konsumen secara luas dan juga banyak. Nah, dari adanya hal tersebut, saya terbesit sebuah ide untuk merintis kembali produk karak ini yang dibuat oleh ibu saya agar dapat berjalan serta memiliki konsumen tetap dan dapat terdistribusi secara luas. Nah, selanjutnya yaitu mengenai pembuatan produk kerupuk karak. Nah, adapun bahan dasar dari kerupuk karak ini yaitu dari nasi yang telah dikukus kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu. Nah, bumbu-bumbu tersebut diantaranya bawang putih, garam, dan juga tepung kanji. Tepung kanji sendiri ini berguna untuk memudahkan proses pencetakan. Nah, setelah dikukus, kemudian nasi ditumbuk hingga halus. Nah, setelah halus, nasi langsung dicetak sesuai bentuk yang diinginkan. Nah, selama proses pencetakan ini, pastikan nasi dalam keadaan panas atau hangat, agar proses pencetakan ini dapat berlangsung dengan mudah dan cepat. Nah, setelah proses pencetakan, kerupuk lalu dijemur di bawah terik matahari selama 3 hingga 4 hari agar kerupuk benar-benar dalam keadaan kering sempurna. Nah, setelah kering, kerupuk ini dapat digoreng dengan minyak panas dan api yang kecil. Nah, kerupuk karak ini dapat dijadikan sebagai makanan ataupun camilan. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kelebihan dan kekurangan dalam produk kerupuk karak ini. Kelebihannya yaitu merupakan produk kering sehingga kerupuk karak ini lebih awet dan juga tahan lama. Kemudian modal yang dibutuhkan sedikit dalam pembuatannya, kemudian bahan bakunya tersedia, kemudian harga yang terjangkau, dan yang terakhir yaitu rasa yang familiar di lidah masyarakat awam. Kemudian untuk kekurangannya, produk kerupuk karak ini merupakan produk musiman, kemudian proses pembuatannya memerlukan waktu yang lama, kemudian proses pengeringan yang hanya mengandalkan sinar matahari, kemudian rasa yang kurang bervariasi ya, mungkin hanya
yang namanya kerupuk pasti rasanya hanya gurih saja. Kemudian promosi produk ini, belum merata dan luas, kemudian kemasannya yang kurang menarik. Kemudian, analisis permasalahan produk kerupuk karak ini. Nah, selama proses, produksi hingga pemasaran ada, permasalahan yang ibu dan saya alami yang pertama ya ini kan produk kerupuk karak ini merupakan usaha kecil rumah tangga yang pembuatannya masih sederhana, dilakukan, secara real menggunakan tangan, tenaga, tidak menggunakan mesin, sehingga hasil produksinya pun masih sedikit. Kemudian yang kedua yaitu merupakan produk musiman. Ini dikarenakan dalam proses pengeringan ini hanya mengandalkan sinar matahari saja. Jadi ketika musim hujan, proses produksi kerupuk karak menjadi terkendala atau bahkan kami tidak dapat memproduksi sama sekali. Yang terakhir yaitu merupakan jangkauan distribusi yang masih sempit. Nah, pendistribusian kerupuk karak ini belum mampu mencapai skala yang luas. Target pemasaran hanya di rumah-rumah terdekat. Hal ini dikarenakan ini kan seperti yang permasalahan pertama tadi, ini merupakan produk kecil atau usaha kecil rumah tangga yang pembuatannya itu pure dilakukan oleh ibu saya sendiri, sehingga kami belum mampu untuk, menjangkau target pemasaran yang lebih banyak dan lebih luas. Takutnya ketika kita, mendapatkan, e mendapatkan, konsumen yang banyak, kita belum dapat memenuhinya karena ini kan, hasil produksinya sangat sedikit dilakukan oleh seorang saja. Maka dari itu, target pemasaran kami hanya berani menargetkan pemasaran di rumah-rumah terdekat saja, di tetangga saja. Nah, demikian, mengenai pemaparan hasil identifikasi permasalahan dalam berwirausaha dengan, produk usahanya berupa kerupuk karak. Eee, Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dini Nasruddin selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan video kali ini. Perkenalkan nama saya Kathleen Briana Salsabila dengan NIM 120207035 dari Pendidikan Fisika kelas 6B. Nah, saya di sini akan memaparkan terkait inovasi dalam berwirausaha kerupuk karak. Adapun, video pemaparan kali ini diajukan untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, adapun, di video kali ini saya akan memaparkan yang pertama yaitu mengenai kekurangan produk kerupuk karang, kemudian permasalahan dari produk kerupuk karang, dan yang terakhir yaitu solusi dan serta inovasi yang, saya ingin kembangkan. Nah, terkait, dari kekurangan produk pupuk karak ini, yang pertama yaitu pupuk karak ini merupakan produk musiman. Kemudian, proses pengeringan yang hanya mengandalkan sinar matahari, kemudian, kemasan yang kurang menarik, proses pembuatan produk yang memerlukan waktu lama, kemudian rasa yang kurang bervariasi, dan yang terakhir yaitu promosi produk yang tidak merata dan luas. Nah, kemudian dari permasalahan produk pupuk karak ini yang pertama yaitu ini merupakan, usaha kecil rumah tangga yang pembuatannya masih sederhana, sehingga hasil produksinya sangat sedikit. Nah, dikarenakan ini merupakan, benar-benar produk rumah tangga yang, dikerjakan sendiri oleh ibu saya, maka dari itu, produksi yang dihasilkan dari kerupuk karak ini sangatlah sedikit sehingga belum mampu untuk mencapai target pemasaran yang lebih luas lagi. Kemudian yang permasalahan yang kedua yaitu ini merupakan produk musiman, dikarenakan, dalam proses pengeringan kerupuk karak ini kita mengandalkan sinar matahari. Jadi, ketika musim hujan ya, produksi kerupuk karak ini bisa saja, terhambat atau sedikit produksinya atau bahkan kami tidak dapat memproduksi kerupuk sama sekali. Karena, kerupuk
karena kita hanya mengandalkan sinar matahari yang mana proses pengeringan dari kerupuk karang ini memerlukan waktu 3 hingga 4 hari agar benar-benar kering sempurna. Dan yang terakhir yaitu jangkauan distribusi yang masih sempit. Nah, pendistribusian kerupuk karang ini belum mampu mencapai skala yang lebih luas. Nah, target pemasaran yang kita lakukan itu hanya di rumah-rumah terdekat. Ini dikarenakan apa? Karena ini merupakan usaha kecil rumah tangga, kemudian sumber daya manusia yang mengelola atau yang memproduksi ini yaitu sedikit hanya ibu saya, serta ini merupakan produk musiman. Jadi kita tuh belum mampu memproduksi atau menargetkan konsumen yang lebih banyak dan lebih luas lagi. Nah, dari kekurangan dan juga permasalahan produk kerupuk karang ini, inovasi yang ingin saya kembangkan agar kerupuk karang ini menjadi lebih sukses yang pertama yaitu mencoba untuk berinovasi tentang variasi rasa dari kerupuk karang. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya kerupuk ya, itu rasanya mungkin hanya gurih atau rasa bawang saja. Nah, saya mencoba bagaimana kerupuk karang ini jika divariasikan dengan rasa balado, rasa udang maupun rasa terasi. Kemudian yang kedua yaitu memperbaiki bentuk kemasan agar lebih menarik. Nah, dan selama pendistribusian dari kerupuk karang ini kami hanya menggunakan kantong plastik atau kantong kresek saja. Maka dari itu kami mencoba berinovasi, bagaimana, bentuk kemasannya itu agak lebih menarik, kemudian kami ingin menambahkan, nama produk, diberi label dan juga, nomor kontak agar nanti ketika konsumen ingin membeli kerupuk karang ini bisa lebih mudah. Kemudian yang ketiga yaitu strategi pemasaran produk yang perlu ditingkatkan kembali. Namun, kita juga harus mempertimbangkan kemampuan dari sumber daya manusia dalam mencapai target pemasaran yang diinginkan. Kemudian yang, inovasi yang keempat yaitu mencoba terlebih dahulu target, eee, pemas target produksi dan konsumen, secara konsisten. Nah, semisal nih dalam 1 minggu, kami dapat memenuhi target produksi kerupuk khas sebanyak 10 kilogram. Kemudian kita juga mampu memenuhi target konsumen minimal 2 konsumen dalam 1 minggu. Nah, ini kalau bisa dilakukan secara konsisten agar nanti kita tidak keteteran ya, agar lebih mudah sehingga nanti target produksi dan pemasarannya itu menjadi lebih bertambah lagi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu memasarkan produk melalui media sosial. Selain kita memasarkan produk, lewat, ke tetangga ya, seperti lewat dari mulut ke mulut. Nah, kita mencoba, memasarkan produk ini melalui media sosial, mungkin seperti WhatsApp atau Instagram. Namun dalam memasarkan produk melalui media sosial ini, kita juga harus tetap menargetkan produksi dan juga konsumen agar nanti semisal, para konsumen ini bertambah banyak, kita bisa memproduksi produk kerupuk karang ini juga lebih banyak lagi sehingga konsumen dapat terpenuhi. Nah, dari mungkin hanya itu pemaparan terkait inovasi dari produk kerupuk karang. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Didi Nasruddin selaku dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan dan juga teman-teman sekalian yang menyaksikan video kali ini. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Kathleen Brenda Salsabila dengan NIM 12020700035 dari Pendidikan Fisika kelas 6B. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan terkait dengan rencana investasi bisnis dengan produk yaitu berupa kerupuk karang. Nah, terkait dengan analisis kelayakan usaha. Nah, modal awal yang dibutuhkan untuk memproduksi kerupuk karang ini yaitu sejumlah Rp64.000. Kemudian terkait dengan SDA atau sumber daya alamnya itu berupa beras,
Dan, terkait dengan analisis SWOT, yang pertama yaitu terkait dengan strength atau kekuatan. Nah, produk pupuk karak ini memiliki beberapa kelebihan atau kekuatan, yaitu terkait dengan harga produk yang terjangkau, kemudian modal yang dikeluarkan sedikit, bahan dasar produk yang mudah untuk didapat, dan yang terakhir yaitu proses produksi yang mudah. Kemudian terkait dengan weakness atau kelemahan. Nah, kerupuk karak ini, kelemahannya yaitu jika apabila kita biarkan di tempat terbuka, kerupuk akan cepat mudah untuk melempem atau lembek. Kemudian untuk opportunity atau peluang, nah bisnis kerupuk karak ini peluangnya yang pertama yaitu familiar di lidah masyarakat awam, dan yang terakhir yaitu memiliki keunikan tersendiri atau ciri khas tersendiri. Kemudian, terkait dengan threat atau ancaman yaitu, produk kerupuk karak ini banyak pesaingnya, yaitu menjual produk dengan yang sama. Kemudian terakhir yaitu kurangnya modal. Nah, selanjutnya itu terkait dengan rancangan investasi. Nah, adapun penjabaran dari modal awal dibutuhkan produk pupuk karak ini, yang pertama yaitu kita membutuhkan beras sejumlah 2 kilogram dengan harga satuannya 13.000, jadi totalnya 26.000. Kemudian bawang putih 1/4 kilo dengan harga 9.000. Kemudian garam 1 bungkus harganya 4.000. Kemudian tepung kanji 1 kilo harganya 10.000. Kemudian plastik 1 pak dengan harga Rp15.000. Jadi, total modal awal yang dibutuhkan untuk memproduksi kerupuk karak ini sejumlah Rp64.000. Nah, selanjutnya yaitu terkait dengan keuntungan dari produk kerupuk karak ini. Nah, biaya produksinya tadi yaitu sejumlah 64.000, kemudian biaya produksi per unit, yaitu sebesar 11.000, harga jual per unitnya 18.000. Nah, keuntungannya yaitu 7.000. Keuntungan ini, diperoleh dari harga jual per unit dikurangi dengan biaya produksi per unit. Selanjutnya yaitu terkait dengan break even point atau BEP. Nah, sebelumnya menurut Mulyadi, BEP ini diartikan sebagai impas, yaitu keadaan di mana, usaha ini tidak mendapatkan laba, namun juga tidak mengalami kerugian. Dari produk pupuk karak ini, BEP per unitnya, yaitu sebanyak 9 unit. Nah, dari BEP tersebut menyiratkan bahwasanya, untuk mencapai titik impas, maka kami itu harus, menjual produk pupuk karak sebanyak 9 unit. Kemudian, terkait dengan tawaran atau jenis investasi terkait produk pupuk karak ini, yakni kami akan bekerja sama dengan investor dengan modal awal sebesar 70 dibanding dengan 30. 70 sendiri ini untuk pemilik usaha dan 30 untuk investor. Dan, usaha ini akan dikerjakan secara sendiri. Nah, demikian, pemaparan terkait dengan rencana investasi bisnis kerupuk karak. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian saya memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.